Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Surat Ali Imran ayat 160, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika Allah menolongmu maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkanmu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin itu bertawakal." Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, saya ingin menyampaikan topik ini berupaya ringkas. Karena di beberapa pengajian saya sampaikan topik ini dari 3 hukum kemenangan itu sering tidak tuntas, hanya selesai tidak selesai di poin yang pertama. Apa yang dimaksud dengan hukum kemenangan? Sebenarnya ini sunnatullah, dan ini harus kita pahami, kita yakini, dan kemudian supaya kita juga ikut dalam alur itu. Kesalahan yang sering terjadi sama kita adalah ketika memahami kemenangan itu dengan tidak adanya kesulitan. Tentu saja yang kita maksud kemenangan di sini adalah kemenangan dalam menegakkan Islam, kemenangan untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, kemenangan dalam beribadah, kemenangan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan kemenangan ini jangan memahaminya bahwa misalnya kita akhirnya tidak ada lagi hambatan dalam dakwah. Karena kalau itu bahasanya, maka nanti kita akan ketemu bahwa misalnya 13 tahun pertama Nabi di Mekah, itu hitungannya dakwah itu cenderung stagnan kalau ukurannya hasil. Karena selama di Mekah pertumbuhan orang yang menerima Islam itu tidak banyak. Bahkan dari target-target yang dibangun oleh Nabi itu bisa dikatakan, apalagi kalangan-kalangan orang khusus secara ekonomi politik itu tidak tercapai. Mayoritas penerima Islam itu kalau usia itu bisa kita bilang second liner, kelompok kedua, kalangan milenial kalau sekarang istilahnya. Sementara masyarakat seniornya itu tidak menerima Islam. Kalau Islam itu membutuhkan pembiayaan dari sisi ekonomi, maka kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi mapan itu malah tidak sekedar tidak mau ikut, tapi malah ikut serta untuk menghancurkan Islam dengan kemampuan ekonomi mereka. Terbukti misalnya ketika Nabi Muhammad SAW diboikot bersama Bani Hashim, itu kan boikot itu sampai kepada tidak dikasih kesempatan walaupun punya duit untuk belanja. Jadi kalau Bani Hashim datang pergi ke orang belanja di pajak, pasar bahasa kalau bahasa Medannya pajak, misalnya kita mau beli beras sekilo, harganya misalnya 50.000, kira-kira begitu contohnya lah. Lantas kemudian itu sudah dihalu-halukan oleh Abu Lahab. Siapa saja Bani Hashim mau belanja, aku bayar 10 kali lipatnya, tapi jangan jual sama dia. Jadi Abu Lahab itu berani membayar sampai 10 kali lipat. Strategi ini saya pikir juga sampai sekarang masih ada. Misalnya tanah-tanah umat Islam, perumahan mereka dulunya mayoritas berubah jadi minoritas. Itu sederhananya begitu. Harga pasar tanah misalnya 1, ada orang berani beli sampai 5 atau sampai 10. Ya siapa yang gak gila mikirin untuk mendapat keuntungan seperti itu. Nah, apakah Nabi gagal dalam dakwahnya? Ya jawabannya tidak. Apakah Nabi tidak ditolong Allah karena ternyata Nabi dan para sahabat disakiti dan banyak hal? Jawabannya tidak. Malah Nabi ditolong Allah gitu.
Nah, kata pertolongan inilah, kata pertolongan yang akhirnya berujung pada kemenangan inilah yang harus kita kita pahami dengan benar dalam pikiran kita dan kita yakini gitu. Ya. Kemenangan itu berarti bahwa tidak tergoyahkannya keyakinan kita sesulit apapun tantangan yang kita hadapi. Kemenangan itu berarti bahwa kita tetap on the track. Di saat mana ada upaya ingin menggoncang kita untuk keluar dari rel. Misalnya kita menjadi emosional. Ingat ketika zaman tahun 90-an itu di Aljazair itu ada satu pemilu yang dimenangkan di atas 80% oleh Partai Islam. Ketika Partai Islam diberikan kebebasan untuk ikut serta pemilu, mereka menang mutlak. Padahal itu baru pertama mereka ikut pemilu. Tapi kemenangan itu dianulir oleh negara. Terjadi upaya intervensi militer untuk kemudian membubarkan hasil kemenangan, menangkap semua petinggi FIS. Dan yang belakangan waktu itu terjadi itu anggota-anggota FIS itu akhirnya berubah menjadi gerakan bersenjata. Kenapa? Mereka marah, tapi mereka emosional. Itu yang saya bilang tadi, goncangan itu membuat mereka tidak on the track lagi. Mereka pikir, wah ini udah gak bisa dihadapin dengan mulut, nih harus dengan tangan ini, kira-kira begitu. Padahal begitu mereka mulai bicara dengan tangan, orang punya senjata, bukan cuma punya tangan doang, kira-kira gitu. Atau kasus dianulirnya kemenangan Hamas di Palestina ketika ada pemilu di sana. Hamas menang, padahal Hamas sudah tasamu, sudah lapang dada, sudah toleran. Kemenangan Hamas mutlak, dia bisa mencalonkan presiden dan mencalonkan perdana menteri. Tapi dia bilang, sudah kami tidak ambil presiden tetap dipegang oleh Fatah, Mahmud Abbas. Kami ambil perdana menteri waktu itu Ismail Haniyah. Tapi apa yang terjadi? Ini dianulir, tidak diterima kemenangan walaupun sudah sempat memimpin, dan dianggap ini bisa membahayakan bagi Israel dan macam-macam, bahkan bagi Fatah sendiri. Akhirnya dianulir, tidak berlaku. Makanya Ismail Haniyah hanya berlaku di Gaza saja. Perdana menteri de facto. Itu juga terjadi di Mesir. Coba bayangkan, Presiden almarhum Muhammad Mursi itu hafiz Quran 30 juz. Sejak jadi presiden sekitar setahun 2 bulan atau setahun 3 bulan jadi presiden, itu nggak pernah tinggal di istana. Dan rumahnya bukan rumah mewah, rumah masuk gang. Dan tidak pernah ambil gaji. Dia betul-betul mewakafkan dirinya untuk memimpin rakyat Mesir. Dan sebenarnya banyak perubahan fantastis yang dilakukannya terhadap pengembangan atau penguatan ekonomi pertanian di Mesir. Tapi kesalahan fatal Mursi dan Ikhwanul Muslimin yang diyakini sebagai sebab kejatuhan beliau itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa mulai hari ini kita pulang kepada syariat Islam. Jadi kalau dibilang, maka Mursi dikudeta dengan berbagai dalih. Setelah kudeta terjadi, dia ditangkap, petinggi Ikhwan ditangkap, dan dia meninggal di penjara. Nah, persoalannya, mana pertolongan Allah? Kira-kira kan begitu yang mau kita tanya. Ini yang saya ceritakan dari tadi, orang-orang yang bermula melakukan upaya menegakkan Islam, tapi kemudian mereka rusak dalam perjalanan atau mereka prematur, sehingga ada yang mati suri lah atau bagaimana istilahnya, sehingga dakwah itu mengeras. Sama seperti kasus Indonesia, saya cenderung melihat, kalau jujur saja saya belakangan lebih suka mengamati sosmed, dan saya melihat ada kecenderungan untuk dalam tanda petik memang meradikalkan, sama dengan membuat umat ini emosional. Jadi sehingga tindakan-tindakannya gegabah.
Saya ambil contoh misalnya, kebencian terhadap Cina. Cina sebagai etnis, Cina sebagai negara. Itu sering bahasanya terbongkar. Kenapa Cina bisa masuk? Ini Taipan, 9 naga, bla bli blu, apa semua. Saya pingin kali menimpali dengan mengatakan, lantas apa yang harus kita buat? Karena kalau bicara problem, ini problem. Oke, sepakat ini problem. Cuma ente siapa? Bisa buat apa untuk mengatasi problem ini? Sudah bersinergi dengan kekuatan apa untuk mengatasi problem ini? Itu yang nggak berjalan. Itu yang kemudian kita dilokalisir terus untuk hanya terpelihara emosi kemarahan kita saja. Jadi dengan emosi kemarahan sehingga kemana pelampiasan kemarahan ini? Ke negara, pemerintah. Sehingga yang muncul nanti adalah skenario rakyat dalam tanda petik atau dalam tanda kurung muslim vis a vis negara dalam tanda petik atau dalam tanda kurung rezim atau pemerintah. Sehingga hubungan antara muslim dengan negara itu hubungan yang a priori saling curiga satu sama lain. Pertanyaannya, apakah ini menguntungkan bagi dakwah di situasi yang seperti ini? Maksud saya, ya tentu saja kita sepakat bilang tidak. Cuma, apakah kita menyadari bahwa ini bukan seharusnya? Bukankah sebenarnya Muslim atau Islam itu bisa berkolaborasi atau beradaptasi dengan semua suasana, bahkan dengan penjara sekalipun? Misalnya ketika ulama besar seorang sekaliber Hamka di penjara, itu ternyata istilah yang boleh saya bilang sekarang beranak. Di penjara itu banyak buku-buku yang sampai sekarang masih bisa kita baca yang dia tulis. Abdul Qadir Jailani, seorang tokoh pergerakan di era Orde Baru, juga di penjara itu banyak betul buku-buku yang dia keluarkan, walaupun dia tidak begitu populer di tengah kita. Dia populer dalam kasus Tanjung Priuk. Begitu dia keluar, saya melihat ada sekian judul buku yang dia tulis. Salah satu yang paling saya sukai itu ketika dia bicara tentang sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Itu setebal ini bukunya. Jadi bukan buku ringan. Nah, cuma sekarang persoalannya, ini mohon maaf, kita ambil dalam situasi sekarang, ini karena beda, zamannya sudah berbeda. Habib Rizik Syihab, dia di penjara, dia tidak kalah. Cuma kita coba pintar mencak-mencak saja dari sini seperti nonton TV atau nonton film seru. Ini memang kurang ajar, ini harusnya begini, ini. Cuma kita cuma begitu doang, nggak ada yang lain. Gitu. Itu yang saya bilang tadi, efek dari, saya jujur, saya belum sampai pada sebuah kesimpulan. Saya curiga kondisi kita sekarang ini memang tengah dikondisikan. Ya kita ini memang harus begini. Cuma meriang-meriang saja, marah-marah saja. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain dan tidak ngapa-ngapain. Gitu. Padahal potensi yang kita punya itu dahsyat. Saya sudah berulang mengatakan, kita masuk dari masjid saja ada 1.100 lebih masjid di Medan. Kita masuk majelis taklim, ada berapa banyak majelis taklim di Medan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ibu-ibu, remaja, orang tua. Itu dari itu aset loh, itu jejaring yang kita punya. Tapi jejaring ini bukan sekedar kayak jejaring laba-laba. Memang nggak saling terhubung satu sama lain. Yang ada saling klaim. Kami yang memilukan tidak sedikit masjid. Ini yang sering saya sebut, kalau sudah agak gemuk kasnya, bahkan di Medan ini tidak 1-2 kasus masjid yang sampai ke pengadilan antara pengurus dengan jamaah pengurus sama pengurus saling mengklaim bahwa dia di posisi yang benar. Ini yang saya bilang, hati-hati, ada upaya membuat kita jadi emosional. Kalau dalam 13 tahun pertama Nabi pernah marah sama Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu dengan mengatakan, kita belum disuruh membunuh, kita belum disuruh perang. Sa'ad, aku
nggak tanggung jawab dengan semua yang kau buat. Kenapa? Waktu itu saat saking geremnya lihat ada orang kafir kerjanya cuma nyaci maki Nabi saja, emosi dia tebas, mati kawan itu. Tapi Nabi bilang, oh sorry, saat kita belum diperintahkan untuk perang. 13 tahun pertama dakwah. Artinya Pak, kita masih fokus di sini. Yang patut kita pahami bahwa di situasi yang mungkin existingnya tidak populer, tapi dakwah itu terencana betul. Sama aja kayak kita bangun masjid ini. Saya kalau gitu udah cukup lama saya nggak masuk, begitu masuk tadi apa cerita ini? Rupanya tadi dapat penjelasan bahwa pembangunan di sebelah sini akan mirip dengan pembangunan yang di sebelah kanan, akan ada pengembangan perluasan. Pertanyaannya, ada perencanaan? Ya karena ada perencanaan. Cuma ketika kita menghadapi perencanaan, kita akan bilang, apa aja ini sih? Kok nggak jelas? Tidak semua orang bisa dijelaskan atau bisa ditunjukkan. Karena ada orang yang bilang, untuk apa sih ini? Kenapa harus begini? Dan sebagainya. Jadi bicara kemenangan, pertama saya sudah mengurai dari pendekatan orang-orang yang berjuang. Ternyata ketentuan kemenangan saya bilang tadi itu ditandai dengan konsistennya kita dalam kebenaran di semua posisi kita. Tapi persoalannya sekarang tidak sedikit kita yang mempertanyakan di mana pertolongan Allah di Kashmir. Di mana? Karena kemarin pemerintah India melakukan pertemuan dengan petinggi Jammu Kashmir, sekitar 14 tokoh dari mayoritasnya muslim bertemu dan mereka minta otonomi yang sudah dikasih sama kami yang kalian cabut balikkan. India dengan dalih atau Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa oh maaf tidak bisa. Kenapa? Karena semi otonomi yang kami kasih selama ini tidak berakibat positif bagi pembangunan di Kashmir. Kami cabut supaya koordinasi dan intervensi pusat yang positif terhadap Kashmir akan bisa mendongkrak ekonomi Kashmir. Pandailah berdalih. Intinya kita tidak punya kekuatan cukup untuk bisa melawan itu Palestina. Di mana pertolongan Allah? Pertanyaannya yang harus kita jawab sebentar ini, apa mungkin Allah akan memenangkan kita dengan kualitas umat Islam seperti yang sekarang ini? Ibarat manusia, kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki penyakitnya ada, bahkan nyaris sempurna. Seorang tokoh pergerakan mengatakan sebenarnya satu penyakit saja sudah bisa buat kita mati. Tapi anehnya kita masih bertahan hidup karena ada sunnah sejarah yang akan kita harus penuhin itu atau kita tutupin. Ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam, coba cari apa yang bisa buat kita bangga di hadapan dunia sekarang. Saya tidak bicara Muslim Indonesia, Muslim, apa yang bisa kita buat bangga. Kita pulang ke Indonesia, secara ekonomi siapa yang punya tanah paling banyak di Republik ini? Paling luas. Dari 100 orang paling kaya di Indonesia, berapa orang Muslim di dalamnya? Dari 100 orang paling kaya di Medan, berapa orang Muslim di dalamnya? Dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Republik ini, berapa banyak yang punya Muslim? Itu ekonomi kita. Kemarin waktu kita sedang heboh 212, maka muncullah 212 mat di mana-mana. Tapi kenapa sekarang sepertinya sangat langka untuk menemukan mat-mat itu lagi? Jawabannya, kekuatan ekonomi hulu dan hilir di Indonesia sudah tidak kita pegang lagi. Kalau 212 mat dia jual beras, siapa yang paling banyak punya kilang beras sekarang? Siapa yang paling banyak bisa menghasilkan gula, minyak dan sebagainya? Siapa yang pegang kendali dalam urusan sirkulasi perdagangan di situ? Kita cuma bisa apa? Kita cuma pegang duit di kantong kita dan kita belanja. Dan bahkan kita belanja tidak atas kepentingan kita. Seringkali karena sekarang market ditata sedemikian apik sehingga siapa saja yang masuk ke dalam tidak niat belanja bisa pulang bawa sekian plastik untuk belanja. Karena dia terjebak pada entertain, kemasan.
menyenangkan, enak, padahal dia tidak butuh. Jadi kebutuhan kita jadi semu sekarang. Mayoritas kita cari makan, dan kita bisa diatur agama kita oleh orang yang ngasih kita gaji. Jam berapa kita harus sholat? Bisa nggak kita sholat Jumat sekarang? Itu terjadi. Ekonomi, sosial budaya, ini anak-anak kita, khususnya mereka yang hidup yang kita sebut dengan anak-anak Z, anak-anak Y, generasi Z, generasi Y, milenial. Waduh, moralitasnya ampun kita. Negara ini aneh. Di saat kita menghadapi pandemi Covid yang belakangan cenderung menggila ini, kehancuran moralitas itu berjalan, bahkan bisa dikatakan bisa lebih pesat dari wabah Covid ini. Perzinahan yang merebak begitu saja. Narkotika, siapa bilang narkoba tidak, atau narkoba tidak merebak? Perilaku pembunuhan sekarang ini luar biasa, pemerkosaan dilakukan sengaja. Saya tadi malam baru baca satu berita seorang anak, tapi saya belum, itu masih judul yang saya baca. Sengaja dia dikasih minuman keras, perempuannya dia mabuk, lantas kemudian dizinahi belasan orang atau diperkosa oleh belasan orang. Saya tidak tahu ujungnya bagaimana, karena saya hanya melihat judul. Saya malas enak bacanya rasanya. Kasus kemudian orang wanita dibunuh, dimutilasi, hal yang biasa sekarang. Suami, ingat kasus kemarin berapa waktu yang lalu, ada seorang istri yang dijual oleh suaminya, dan suaminya ikut bersama istrinya untuk kemudian melakukan permainan seksual dan memvideokan itu. Dan itu datang dari generasi milenial. Dari sisi pendidikan, coba perhatikan kehancuran anak-anak kita sekarang ketika mereka tanpa madrasah. Gak percaya, nanti pulang dari sini, ibu bapak punya anak sampai usia kuliah, panggil aja, duduk. Coba tanya, bacakan rukun Islam, bacakan rukun iman. Jangan terkejut dengan hasilnya. Saya tidak mengancam dan saya tidak sedang menjengkali. Coba aja panggil nanti. Saya khawatir anak-anak kita sekarang tidak bisa mengucapkan urutan rukun Islam dan urutan rukun iman. Apalagi tambah dengan pelajaran. Ada berapa kitab suci yang harus kita imani dan kepada siapa itu diturunkan? Siapa nabi yang disebut sebagai nabi ulul azam? Itu pelajaran anak ibtidaiyah dulu. Artinya kopong nih, otak kita sudah kopong. Bukan kalaupun kita alhamdulillah tidak, tapi anak kita. Makanya wajar Nabi Yakub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah kalau aku sudah mati nanti? Yang paling saya sedih dan tangiskan kalau saya sudah ceramahi anak-anak saya di rumah. Saya sering di ruang kami sholat itu, saya punya ribuan buku, alhamdulillah. Saya sering bilang, mati Buya nanti, khawatir Buya ini kalian jual ini nanti. Tak ada lagi duit kalian. Apa yang bisa kalian buat? Kalian jualin ini buku ini nanti semua, sampai habis ini buku. Kalau ditanya, apakah tidak saya coba mendidik apa semua? Saya coba, saya lakukan, saya buat semua cara agar anak saya punya minat baca. Tapi ketika dia bertanya sesuatu yang saya terkejut ukuran usianya, dia mempertanyakan sesuatu yang menurut, tapi saya tidak boleh marah, karena saya tidak boleh membuat ukurannya adalah saya. Dia tidak tahu satu masalah. Di mana mereka belajar agama? Bapak ibu kalau tahu, kalau saya bilang madrasah aliyah, yang kebayangkan sekolah agama kan? Saya ambil sampel Mandua, coba tanya ke Mandua sana. Saya bohong atau tidak, coba tanya sana. Mandua sudah melakukan penerimaan siswa hari ini. Ada 3 jurusan, agama, Islam, IPA, dan IPS. Tahu berapa kelas untuk menerima jurusan agama Islam? Cuma 2 kelas dengan dalih kita tidak punya kelas lagi. Tapi berapa jurusan IPA dan IPS? Masing-masingnya belasan kelas diterima.
Saya nggak tahu mau bilang apa dengan kalimat itu. Ketika ditanya kenapa tidak ditambah kelas untuk agama, kita nggak punya lagi kelas. Tapi kelas yang umum itu belasan itu. Maka kemarin saya kasih komentar, itu videonya pun sudah hilang dari YouTube. Ketika saya tengok mereka ikut salah satu anak man itu mengikuti acara duta moderasi. Jadi seluruh man rupanya ada lomba duta moderasi. Sekarang kan sedang heboh ini. Dulu Islam Nusantara, sekarang istilahnya moderasi beragama. Ini populer ini. Duta moderasi dari yang saya sebut tadi itu memulakan assalamualaikum, salam sejahtera, dan kemudian semua salam agama-agama dia sebutkan. Ente belajar di mana? Sampai saya mengatakan, Bapak Ibu yang mulia, tolong ajarkan anak-anak kami ini bagaimana mereka bisa bangga kepada agamanya dulu sebelum mereka bicara tentang agama lain. Masa sekolah di situ kok kalimatnya seperti itu? Siapa contohnya? Masalahnya itu tadi. Hancur pendidikan kita. Belum lagi dengan alasan kesalahan cetak buku ajar kita begini begitu. Dan jangan lupa itu agenda moderasi beragama dengan cara berpikir untuk kata mereka menghilangkan radikalisme. Ini bukan teori Pak, tapi fakta. Bapak-bapak yang mungkin mengajar di sekolah agama akan tahu itu. Atau yang guru-guru agama ini ngerti itu. Apa yang tengah terjadi di dunia pendidikan kita, khususnya di pendidikan agama Islam. Mau jadi apa kita? Nah, pertanyaannya sebelum saya lebih panjang, apa mungkin Allah akan menangkan umat selemah ini? Sementara Nabi Muhammad itu nabinya itu harus perang. Nabinya itu disakitin habis-habisan. Baru Allah memberikan kemenangan. Kita, apa mungkin orang cengeng seperti kita akan Allah berikan kemenangan? Yang terjadi faktanya bagaimana Allah menangkan. Sementara kalau Bapak mungkin Anda sudah pernah pergi jalan ke Korea, ke Jepang, ke Cina, apalagi negara-negara Eropa, Amerika, Australia, coba perhatikan. Ada berapa, mana lebih hidup akhlak Islam di negeri kita ini atau di sana? Akhlaknya. Disiplin, tanggung jawab, penjagaan lingkungan, pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Saya dulu zaman saya kuliah pernah dapat bandingan. Di Belanda itu ada aturan, kalau orang kecelakaan di jalan itu kena sebab tidak betulnya fasilitas jalan, dia bisa tuntut pemerintah. Misalnya jalanan rusak, lubang, buap dia masuk, buap terbalik, dia bisa tuntut pemerintah. Itu zaman saya kuliah, cuma saya dengarnya dulu dari dosen atau dari mana itu. Bukankah itu akhlak Islam? Kalau di sini, saya nggak ngerti ketika kemarin rombongan orang-orang yang dianggap sebagai manusia punya pikiran sehat, pikiran intelektual, pikiran maju, itu ngeributin slot space untuk pesepeda di Jakarta. Jalan apa itu Pak? Yang minta dibongkar itu, sampai Kapolri pun bilang kita akan siap bongkar itu ketika dengar pendapat di Dewan. Saya membacanya, kepikiran saya, ini pada kemana otak orang ini? Kalau memang pasang bongkar itu perencanaan tidak baik. Kedua, bukankah semua pengendara atau semua pejalan punya hak? Bukankah mengurangi kemacetan? Dengan dalih mobil-mobil saja sudah begitu macet, kenapa harus dikasih slot lagi untuk? Karena kita seringkali ngomong nggak pakai mikir, apalagi sekarang. Jelas-jelas buang angin itu bau, dibilang wangi, pakai jempol lagi bilang wangi kali, memang itu betul luar biasa. Jelas-jelas kita sudah tahu bahwa sebenarnya di negara mana ada pemerintah menjabat sampai 3 periode. Coba carikan negara di muka bumi ini yang bilang mereka demokrasi, presidennya itu bisa menjabat sampai Amerika saja itu 4 tahun sekali pemilihan dan cuma 2 kali boleh dipilih. Filipina itu sekali saja.
Siapapun jadi presiden silahkan, tapi cuma 1 periode. Habis itu dia tidak boleh lagi. Itu Filipina. Indonesia sekarang tengah ada orang-orang lapang dada lah kita ya, urut dada, yang sedang dan yang satu bilang apa? Oh, kalau saya tidak punya niat, cuma di sini jalan, agenda jalan, di sini dibuat sistem, di sini dibuat apa? Karena ada satu pola yang selama ini cenderung berhasil. Apa itu? Membuat seakan-akan ketidakbenaran adalah kebenaran. Caranya, ini bapak-bapak kalau masuk masjid pakai peci, sekarang mulai pretelin satu-satu. Caranya berbagai cara. Sampai tinggal ketika 1 orang saja yang kalau masuk masjid pakai peci, yang terjadi 1 orang itu jadi orang aneh itu nanti. Ya, pakai peci. Ya, kan masuk masjid, tuh tengok yang lain, mana ada pakai peci lagi. Oh iya, ya udahlah nggak apa-apa. Samalah. Jadi menjungkir balikkan kebenaran menjadi ketidakbenaran. Walaupun sebenarnya ada sumbangan-sumbangan ke masalah juga terjadi sama kita. Baik, ini materi saya menjanjikan insya Allah di samping tadi sudah saya kasih ke BKM, tapi nanti bagi yang mungkin saya kasih soft copy dalam mungkin saya share ke WhatsApp untuk dibaca. Tapi ini ada saya ambil dari tulisan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Ini semoga Allah menjaga beliau. Karena ini salah satu ulama kita yang cukup sepuh sekarang di kelas dunia, tinggal di Qatar. Usia saya pikir sekarang sudah di atas 80 tahun. Tapi orangnya masih, kalau ngomong itu orator betul. Ya, dan produktif sekali menulis buku. Nah, salah satu yang beliau bicarakan ini. Tapi sebelumnya saya bilang kita batasi, ini nggak nampak ini terangnya, nanti salah lagi saya asikan ngomong. Jam berapa kita selesai ya? 6:30 sepakat Ibu, Bapak? Kita sudahi 6:30 ya. Saya mungkin nanti kalau tidak selesai nanti kita bisa lanjut di bulan depan, tapi tolong ingatkan materinya. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya kemenangan itu tidak datang dengan sendirinya, tidak turun tanpa tujuan dan tidak diperoleh secara kebetulan. Ini kaidahnya. Kemenangan tidak datang sendirinya, tidak turun begitu saja, dan tidak diperoleh secara kebetulan. Kemenangan mempunyai hukum dan aturan main seperti yang diabadikan Allah dalam Al-Quran untuk diketahui hambanya yang mukmin, yang digunakan melalui aturannya dengan teliti dan hati-hati. Jadi kalau kita orang yang sedang akan merekayasa perubahan umat dan membangun perubahan sejarah di mana kita akan menjadikan masa depan adalah milik Islam, kita harus duduk bersama untuk merekayasa perubahan itu. Dan harus konsisten di situ. Kalau sekarang ini kan seperti kita, kalau bahasa saya seringkali menegakkan Islam dengan pendekatan kepanitiaan. Itu sering bahasa saya itu. Ad hoc. Pas ada kasus Palestina, kumpul duit untuk Palestina. Nanti habis Palestina, muncul Myanmar, kumpul duit lagi untuk Myanmar. Terus apalagi tiba-tiba muncul kasus Habib Rizik kezaliman, kita heboh semua. Jadi itu tadi, kalau bahasa Zainuddin MZ almarhum, mengikut irama gendang. Jadi kita bukan trendsetter, kita bukan membuat kebijakan aturan main, tapi kita ikut permainan orang. Itu yang berbahaya sekali sama kita. Saya mohon maaf, mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang. Saya kemarin mendapat pencerahan dari seorang tokoh nasional yang punya akses internasional dan dia menceritakan tentang sekarang ini keluarlah kalau bahasa manajemennya berpikir di luar kotak, out of box. Jadi jangan seperti katak dalam tempurung. Kalau katak dalam tempurung yang dia kira, yaitu tadi dalam ruang kecil itulah musuh dan sebagainya. Cobalah buka itu tempurung dan kau akan menemukan bahwa ternyata ada pusaran jauh lebih besar dari pusaran kecil yang kau lihat ini. Dan itu sebenarnya inti masalah atau permainannya. Dan mereka pemain yang kemudian bisa, kalau bahasanya, mengatur dunia dengan strategi yang mereka sebut dengan New World Order. Tata dunia baru. Mereka sedang mencoba membuat itu.
Dan kelompok ini melihat Islam sebagai satu persoalan besar yang mereka harus selesaikan di negeri-negeri muslim dengan mengangkat isu-isu yang paling mungkin. Dan siapa yang mereka permainkan? Ini tadi salah satunya, rakyat muslim vis-a-vis negara atau rezim. Ini harus dipelihara. Sehingga tidak ada pendekatan bahwa dia adalah mereka adalah kita. Nggak ada bahasa itu. Yang pasti, wah mereka itu kurang ajar, mereka itu zalim. Persoalannya, kita apa lebih baik dari mereka? Kita nggak pernah mampu mendefinisikan kita sendiri sebenarnya. Ya. Sehingga sebenarnya yang harus dibaca adalah diri kita. Iqra misalnya, kita harus baca diri kita. Nah, apa hukum kemenangan? Pertama, sesungguhnya kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Orang yang dimenangkan Allah tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun dan kapanpun. Meskipun seluruh isi bumi bersatu padu hendak mengalahkannya. Begitu pula halnya orang yang dikalahkan Allah tidak mungkin bisa menang meskipun ia memiliki pasukan dan perlengkapan yang banyak. Ingat, kalau yang paling mudah memahami kasus Pilkada Jakarta waktu zaman Anies Baswedan naik, jadi itu harus kita catat, itu harus di lock itu. Kalau saya hakul yakin sampai sekarang itu ada intervensi Allah di situ. Tujuannya apa? Untuk ngasih pelajaran sama kita semua. Aku bisa buat, kira-kira begitu. Kenapa? Karena sekian tahun setelah kekalahan itu, bahkan sampai sekarang, mereka belum bisa terima kekalahan. Karena fix di atas kertas tidak mungkin kalah. Semuanya mereka punya. Teorinya ini. Kalau bahasa Quran, wa iyyahzurkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah tidak mau kalian menang, kalau Allah sudah kalahkan, siapa yang bisa bantu kalian untuk bisa menang? Apa ada kekuatan kalau Allah bilang tidak mau? Saya masih ingat, nanti Bapak bisa cari itu, mungkin masih ada videonya di YouTube. Habib Rizik menceritakan pasca Pilkada DKI waktu itu ada apartemen, 2 apartemen yang untuk kelas ke bawah, menengah ke bawah, itu sudah dikondisikan untuk memenangkan pasangan yang mereka mau, dan semuanya sepakat. Tapi hasilnya mutlak kalah, yang menang Anies Baswedan. Dicek, kesalahannya sedikit aja. Apa? Salah memahami instruksi. Kan waktu itu ingat ada 3 kontestan. Siapa yang sekarang ketua Demokrat itu kalah, AHY, kemudian Ahok akhirnya berhadapan dengan Anies Baswedan. Ahok nomor 2, Anies nomor 3. Perintahnya coblos yang nomor 2. Nggak salah kan perintahnya, tapi yang dicoblos ternyata nomor 3. Ketika ditanya, jawaban mereka benar, Pak, kan yang Bapak suruh coblos yang nomor 2. Ya kami coblos yang nomor 2, di situ kan ada 2, Pak. Paham? Kan ada 2 di kertas, 1 Ahok yang nomor 2, 1 Anies yang nomor 3. Kami pilih yang nomor 2-nya, 1, 2. Coba, apa sulitnya bagi Allah untuk memenangkan kalau memang Allah sudah mau? Cuma yang harus dipahami, kenapa Allah bela mereka, itu yang harus kita cari tahu. Kenapa Allah menangkan? Makanya itu kalimatnya. Tidak mungkin bisa menang meskipun ia memiliki pasukan dan perlengkapan yang banyak. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Talut melawan Jalut ribuan, Talut cuma bawa 300-an orang, hancur Jalut. Bahkan di Quran itu diungkap perjalanan pertempuran yang dipimpin oleh Talut itu diungkap oleh Quran, cenderung lengkap. Itu dalam surat Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, falamma fasala Talut dan seterusnya. Itu dari awalnya mereka minta kepada nabi mereka supaya tolonglah kasih pimpinan kepada kami untuk bisa perang melawan Jalut. Kami sudah merasa tidak nyaman apa semua.
Maka nabinya mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan perang? Bentar nanti kalau sudah datang perintah perang kalian lari. Oh enggak, kami akan tetap ikut. Mungkinlah anak kami, istri kami terzalimi, kami pasti akan perang. Angkatlah, carikan. Maka dikirimlah, akhirnya diputuskan Tolut jadi pemimpin. Mereka bilang, kenapa harus Tolut? Biasa penyakit orang Yahudi dari dulu. Kan masih banyak yang lebih bagus dari Tolut, lebih senior dari Tolut. Allah mengatakan bastatun fil ilmi wal jisim. Tolut itu hebat, kemampuan berpikir strategiknya, dan kemudian jasad atau fisiknya juga kuat. Ini kan perang, dia butuh kekuatan fisik. Tolut itu punya. Akhirnya mereka setuju. Tolut bawa ribuan orang. Ketika lewat sungai, Tolut bilang, jangan minum kecuali cuma untuk menghilangkan haus. Ternyata sebagian besar minum sebanyak-banyaknya, dan mereka tidak bisa ikut melanjutkan perang. Yang bisa cuma 313 orang saja. Begitu catatan sejarahnya. Dan ketika bertemu dengan pasukan Jalut yang begitu banyak, mereka jeri tapi mereka tidak lari. Itu maka mereka mengatakan, wahai Tuhan, Allahumma afrigh alaina sabra, wahai Tuhan kasih karunia kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan tolonglah jangan biarkan kaki kami lari dari pertempuran karena takut melihat mereka, wansurna ma'al qaumil kafirin, menangkan kami ya Allah. Apa yang terjadi? Jalut mati, dibunuh oleh seorang yang tidak disebut-sebut dari sejak awal. Siapa? Daud. Berapa umur? Belasan tahun. Itu rekayasa kemenangan yang Allah buat. Tapi jangan lupa, kata kuncinya ternyata iman. Allah tidak akan menangkan orang munafik. Mereka bisa ambil dunia. Ini kita cerita perjuangan sampai Bapak bangun masjid sekarang. Pikirannya jangan cuma sekedar bangun masjid fisik bagus. Sekarang gimana aku di masjid ini aku bisa masuk surga dari sini? Apa yang harus aku buat? Harus gitu. Aku nikah, aku bisa masuk surga dari menikah. Itu gimana caranya? Aku punya anak, aku masuk surga dari anakku. Gimana caranya? Jadi kita punya orientasi panjang. Allah hanya akan menangkan orang yang pingin masuk dalam surga Allah, sehingga dunia ini jadi kecil walaupun dia rajanya. Tapi kalau kita cuma mau cari dunia saja, maka sedikit yang kita bawa dapat dari dunia itu terasa memang sangat sedikit, dan kita ingin mengambil lebih karena kita baru menganggap diri kita hebat kalau kita sudah dapat banyak. Baik, saya pikir secara sederhana ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya, terkadang untuk teori yang pertama ini, dalam teori kemenangan, terkadang Allah tidak hanya memenangkan atau tidak memenangkan kita dalam bentuk kerjasama tim, tapi sendiri misalnya, atau di saat kita sangat lemah. Ingat kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tidak buat dia terbunuh dalam kobaran api. Ingat Nabi Musa, bayangkan ada orang mendatangi rezim paling diktator, paling kurang ajar, sendirian sama adiknya yang juga Nabi, tapi menang dan tidak bawa senjata. Musa melawan Fir'aun, dia nggak bawa senjata, dan dia tidak tahu tongkatnya itu bisa berubah jadi ular. Itu urusan Allah. Jadi kata kuncinya satu, fatawakkal 'ala Allah. Ini yang pertama. Saya pikir insya Allah nanti yang kedua, ketiga, mohon maaf saya bisa kita lanjut ke depan karena saya masih menginginkan kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.